seperti apa nih? Kalau misalnya dari sisi asosiasi para pengusaha itu enakan apa yang bisa disampaikan gitu ya? Apa istilahnya ya? Ide-ide, usulan-usulan gitu loh dalam penetapan pajak ini. Mungkin kalau dari Pak Didi. Ya, oke. Terima kasih. Sebenarnya tadi Bu Hana itu kalau ingat tahun 2009 itu ada Undang-Undang 28 tahun 2009 itu yang sama, tapi dia 0 sampai 70% kalau dulu. Nah, sekarang itu passing grade-nya 40 sampai 75. That's a problem itu. Terus kedua, sebenarnya kalau pakai kajian yang mendalam ya, ada kajian akademiknya, SPA itu masuk konteks dari pohon keilmuannya masuk ke kesehatan tradisional Indonesia. Itu diatur di Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 36 2009, turunannya PP 193 tahun 2014, dan Permenkes nomor 8 tahun 2014 itu clear gitu. Kalau standar usahanya memang di Kemenpar melalui Undang-Undang 10 tahun 2009 pasal 14, kemudian turunannya itu di PP 5 yang baru, PP 5 2021 dan Permen Parekraf nomor 4 tahun 2014. 2021. Jadi itu KBLI-nya 96122. Tidak ada kaitannya dengan hiburan juga sebenarnya gitu. Jadi ini harus kita koreksi dan kami asosiasi melakukan langkah selanjutnya ada plan A, plan B, plan C ya. Jadi judicial ini adalah salah satu. Ya, tapi nanti skenarionya kalau nanti bersifat individu, member kita ditekan oleh dengan tanda kutip dispenda ya. Karena ini kan harus ditekan karena wajib ya. Nah, nanti kami akan siapkan mereka ini yang secara pribadi karena kalau individual itu langkah hukumnya ke PT UN Mbak Maria. Jadi PT UN dan nanti ada alternatif lagi Mahkamah Agung. Jadi kalau perdanya ke Mahkamah Agung. Jadi itu yang, tetapi saya tadi ke Bang Sandi itu bagus kita memfasilitasi. Nah, nanti solusi terbaik sebenarnya paling mudah jangka pendek itu kalau pemerintah khusus SPA ya Mbak Ana. SPA ini sebenarnya masuk ke pasal 58 ayat 1 sudah beres. Di ayat 1 itu memang tidak ada kata-kata hiburan gitu. Nah, sebenarnya mengacu di ayat 1 itu sudah selesai sebenarnya. Nggak usah ribut karena definisi hukumnya di Undang-Undang nomor 1 2022 itu terkait SPA ya dengan mandi uap itu nggak ada, Mbak. Harusnya kalau undang-undang ini benar dalam konteks proses penyusunannya ya, itu harusnya ada pasal penjelasan. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan, ketika undang-undang itu bisa diterima oleh MK, ada dua syarat, Mbak Maria. Pertama adalah undang-undang atau kebijakan baik pemerintah maupun legislatif itu bisa diuji di MK kalau satu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kedua adalah waktu penyusunan tidak melibatkan stakeholder. Nah, itu bisa. Sehingga kami kemarin langsung diterima sama MK. Karena tidak pernah dilibatkan dari awal. Begitu, tidak ada. Nah, nanti di dalam persidangan akan terbukti. Nah, ini yang terus kami akan lakukan. Jadi komunikasi concern terhadap kementerian terkait, KL terkait, kita tetap ya mencari jalan yang terbaik. Tapi saya setuju dengan Bang Sandi, ditunda dulu ya dengan kondisi seperti ini karena urusannya masih judicial review gitu. Sehingga teman-teman industri sudah bisa tenang gitu, dengan minimal proses hukum tenang dulu ya, tenang dulu, calm down dulu, ada proses hukum yang harus ditunggu ya. Oke, saya ke Bu Hana. Bu Hana, kalau dilihat sebenarnya secara overall recovery-nya tuh sudah sebaik apa sih industri hiburan kita? Nanti nih kalau memang ternyata tetap nih ya dengan 40 sampai dengan 70%, kita nggak tahu Pemda masing-masing ya, karena kan ini akan melibatkan pemerintah daerah gitu ya. Gimana nih gitu ya, karena kan saya ngerasain banget Mbak Inul curhat di medsosnya begitu, yang sangat benar-benar ini bahkan akan ada 5.000 orang katanya yang mungkin akan terancam PHK kalau memang ini akan ditetapkan. Gimana Mbak Hana kalau dari Anda? Ya kalau dari saya sih sebenarnya kalau industri hiburan itu khususnya hiburan malam ya gitu, yang saya naungi ini justru saya tuh gini, tadi kalau Mbak bilang ngomongin recovery, ya memang sedang recovery. Kita sekarang hanya mampu bisa bayar listrik. Nomor 1 bayar listrik. Kalau bayar listrik enggak bayar, udah pasti diputus.
gitu kan. Kalau bayar karyawan sama bayar sewa masih nunggak, masih bisa nggak diputus usaha, artinya nggak mati. Nah, recovery itu kalau dibilang tadi makanya Kemenku bilang sudah normal. Iya, itu justru kasihan, berarti artinya selevel Kemenku yang mana orang-orangnya harusnya mumpuni di bidang ekonomi dan harusnya turun ke bawah ya. Berarti dia nggak tahu. Ini kita ngomongin DKI, Mbak. Ya. Tolak ukur Indonesia. Itu saya ngomong, saya ada usahanya di Jakarta Selatan. Mbak Inul juga bilang, di Jaksel aja, yang mana kita tahu ini pusatnya Indonesia, yang katanya pergerakan uangnya bla bla bla. Enggak kok, sepi Mbak, weekend aja kita sepi. Nah justru itu, jadi saya menanyakan kembali kepada Kemenku, ini kenapa kami tidak dilibatkan? Dan kembali, Anda ini artinya tidak turun ke bawah untuk melihat relevansi keadaan dari masyarakat. Yaitu tadi harusnya mereka ada kajian, apakah masyarakat, siapa pengguna jasa hiburan, lalu bagaimana mereka penghasilannya, daya belinya, lalu dikembalikan kepada pengusaha. Apabila mereka mau menaikkan angka 40% sampai 75 tadi itu harusnya kami dilibatkan. Kenapa? Karena nanti Mbak pada kenyataannya kami ini yang berantem sama konsumen. Karena kenapa? Karena konsumen itu masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi. Contoh, perda ini turun yang disosialisasi kami pengusaha. Jakarta udah menetapkan ya 40% ya Bu Ana ya? Ya, nah ini responnya teman-teman gimana wah, nih? Mbak, kita udah bingung, responnya udah diem. Karena yang menetapkan itu adalah pihak yang kami justru sekarang sangat mengharapkan. Kami ini dibantu oleh pemerintah gitu loh. Karena kami penggeraknya. Kami nih Mbak, dari mulai bayar listrik, bayar karyawan, bayar PBB, belum lagi nanti UMKM digerakkan, belum lagi yang kaki limanya. Itu kalau kami satu tutup aja, itu berapa banyak efek domino yang terdampak sampai ke transportasi online. Itu satu. Lalu kami belum untung. Contoh, saya dapat omset malam ini 100.000 aja. 100.000. Saya udah pasti rugi. Keluar ujung-ujungnya kita tiap bulan itu nombok. Dari 100.000 itu kalau sekarang saya ada 25%, berarti 25% itu negara udah dapat justru. Nah justru dengan adanya kebijakan ini, saya nggak tahu harus bagaimana. Saya udah di titik nadir Mbak. Karena harapan saya justru adalah pemerintah after pandemi berlomba-lomba memberi kebijakan-kebijakan yang memang mendukung kami gitu Mbak. Nah, tadi pada saat ditetapkan itu sudah langsung jatuh ke end user gak sih? Ada kenaikan pada saat itu gitu ya, mau nggak mau adjustment karena kenaikan pajak yang 40%, sehingga kemudian akhirnya terasa penurunan daya beli di sana gitu ya, minat berwisata dalam tanda kutipnya juga akhirnya antar dulu deh gitu, karena pajaknya lumayan tinggi jadi kena kan ke end user secara keseluruhan. Ya karena sekarang udah rame Mbak, lagi viral kan gitu ya. Adik-adik kita yang biasa karaokean juga udah nahan diri gitu. Yang sebulan biasanya 2 kali datang gitu. Ini sekarang nanya-nanya dulu, ini gimana kak pajaknya, udah net belum, all in-nya berapa itu. Karena kita berhadapan sama milenial. Milenial itu detail banget Mbak, bayar deh. Oh ini service charge berapa kok segini, oh 5%, oh segini gitu. Itu detail banget. Nah justru yang saya sayangkan itu sekarang adalah kebijakan yang tadi saya bilang tertentu. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu, tertentunya apa? Saya pengen tahu sekali, tertentunya apa? Negatif ini, jelas-jelas ini negatif. Kalau memang ada tudingan-tudingan negatif di industri hiburan, ayo kita buka sama-sama. Karena ini usaha kami adalah usaha yang legal Mbak, dilindungi hukum. Investasinya sebagai investor, pengusaha itu dilindungi oleh undang-undang investasi. Lalu kedua, kalau mereka bilangnya adalah, oh ini dibebankan ke konsumen. Jangan salah, konsumen itu dilindungi undang-undang gitu. Nah, jadi mari kita buka sama-sama tertentu. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah tuduhan dan stigma negatif yang mari kita